Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Sejarah dan Filsafat dengan anggota saya Sri Mulyani dengan NPM 21130210555. Saya Intan Suri Ciwing dengan NPM 2113021015. Saya Janita Eka Lisani dengan NPM 2113021039. Saya Salsabila dengan NPM 2113021051. Akan menyampaikan materi tentang tesis, antitesis, dan sintesis. Selamat menyaksikan! Baiklah, yang pertama adalah biografi dari tokoh filsafat, tesis, antitesis, dan sintesis. Tokoh filsafat dialektika adalah Georg Wilhelm Friedrich Hegel dari Jerman. Dialektika dapat dipahami sebagai the theory of the union of opposites atau persatuan teori tentang hal-hal yang bertentangan. Dialektika menurut Hegel merupakan dua hal yang dipertentangkan lalu didamaikan, di mana ada 3 unsur ataupun konsep dialektika Hegel, yaitu tesis, antitesis, dan sintesis. Tesis atau pengiyahan, antitesis atau pengingkaran, dan sintesis adalah kesatuan ataupun kesatuan kontradiksi. Dialektika berasal dari kata-kata sehari-hari, spontan, reflektif, terkesan abstrak, umum, statis, dan konseptual. Hegel menyatakan bahwa tidak ada satu kebenaran yang absolut karena berlaku hukum dialektik. Yang absolut hanyalah semangat revolusionernya atau perubahan atau pertentangan atas tesis oleh antitesis menjadi sintesis. Pengertian dari tesis, antitesis, dan sintesis. Tesis merupakan kesimpulan atas sebuah hasil riset ilmiah yang didasari atas bukti-bukti dan pemikiran logis. Antitesis adalah hasil sebuah riset ilmiah yang menggambarkan keterbalikan atau sangkalan atas tesis yang ada sebelumnya dengan maksud meluruhkan tesis itu. Sintesis merupakan jawaban atau kesimpulan atas pertentangan yang dibuat antara tesis dan antitesis sehingga menjadi satu hal yang utuh yang merupakan hasil ilmiah yang baru. Metode dialektika Hegel terdiri dari 3 tahap, yaitu pertama adalah tesis, yakni membangun suatu pernyataan tertentu. Yang kedua adalah antitesis, yakni suatu pernyataan argumentatif yang menolak tesis. Dan yang ketiga adalah sintesis, yakni upaya untuk mendamaikan tegangan antara tesis dan antitesis. Contoh kerangka dialektikanya yaitu negara dan masyarakat sipil. Contoh tesisnya yaitu keluarga. Keluarga merupakan tahap pertama adanya kehendak objektif. Terjadi karena cinta, berhasil mempersatukan kehendak. Konsekuensinya, barang atau harta benda milik masing-masing menjadi milik bersama. Kemudian antitesis, yaitu masyarakat sipil. Ketika individu-individu atau anak-anak dalam keluarga tumbuh dewasa, mereka mulai meninggalkan keluarga dan masuk pada kelompok individu-individu yang lebih luas atau civil society, dan mengejar tujuan hidup masing-masing. Kemudian ada sintesis, yaitu negara sebagai institusi tertinggi mempersatukan keluarga yang bersifat objektif dan masyarakat sipil yang bersifat subjektif. Kemudian terdapat contoh yang kedua, yaitu yang pertama tesis, diyakini bumi itu bulat dan merupakan pusat tata surya. Antitesisnya yaitu matahari merupakan pusat tata surya, bukan bumi. Dan menghasilkan sintesisnya yaitu bumi itu bulat dan bukan pusat tata surya, melainkan pusat tata surya adalah matahari. Kemudian yaitu contoh yang kedua, tesis, setiap memukul anak melanggar HAM. Antitesisnya, tapi memukul tanpa emosi, tanpa bekas tidak melanggar HAM. Maka menghasilkan sintesisnya, tidak semua jenis memukul dapat melanggar HAM. Itulah tadi materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.